Menurut saya kuncinya di sini. Perjuangan itu, pengembangan itu, kemajuan itu sebenarnya gerbang besarnya adalah pendidikan. Pendidikan itu pemberdayaan diri nomor satu. Maka didiklah dirimu sendiri terus. Tambahlah wawasanmu terus. Tidak usah khawatir, Pak saya banyak baca itu loh, buat apa? Jurusan saya kan bukan jurusan filsafat misalnya, bukan jurusan. Tidak, baca aja dulu. Perkaya dirimu dengan wawasan ilmu apapun dulu. Kalau katanya Socrates dulu kan, semakin banyak pengetahuan, orang pasti akan semakin bijaksana. Semakin luas wawasannya, semakin bijaksana tindakannya. Ini katanya Socrates kan agak otomatis. Nanti rasakan sendiri dalam hidupmu. Bedakan ketika wawasanmu masih sempit dengan wawasanmu sudah mulai luas. Ketika dulu kamu awal mahasiswa baru yang masih kaget dengan sekarang yang sudah semester berapa, caramu menyikapi hidup kan sudah beda. Apalagi yang semester tua tidak lulus-lulus itu sudah beda. Dulu semester 1 itu kuliah masih kayak anak SMA. Wah, rajin, dosennya belum datang sudah di kelas, sudah nunggu. Tambah tua ya tambah matang sekarang kamu. Kuliah itu tidak penting, Pak. Yang penting itu kan ilmunya. Iya, cuma karena kamu malas, kuliahnya tidak dapat, ilmunya ya ora entuk. Podo wae. Jadi kuncinya pendidikan. Nanti kamu menetapkan diri untuk berkarir di bidang apapun, tetap kuncinya yang pertama ini, pendidikan. Apalagi untuk perempuan, katanya Kartini. Karena saya yakin sedalam-dalamnya bahwa wanita dapat memberi pengaruh pada masyarakat, maka tidak ada yang lebih saya inginkan daripada menjadi guru, agar supaya kelak dapat mendidik gadis-gadis dari para pejabat tinggi kita. Biar nggak lagi taklid sama adat, tradisi, budaya, agama. Biar kritis, biar sadar kalau dia ditindas. Saya ingin sekali menuntun anak-anak itu, membentuk wataknya, mengembangkan otaknya yang muda, membina mereka menjadi wanita-wanita dari hari depan, supaya mereka kelak dapat meneruskan segala yang baik itu. Bagi masyarakat kita pasti akan membahagiakan bila mana wanita-wanitanya mendapat pendidikan yang baik. Jangan salah, majunya wanita bukan berarti kalahnya laki-laki. Semakin kuat perempuan, ya. Kalau orang Jawa memang menyebutnya wanita, wanito. Itu kependekan dari wani ditoto. Tapi kelihatannya banyak orang tidak terima, masa lebih baik perempuan aja daripada wani ditoto. Tapi sebenarnya juga ada hikmah besar di situ, bahwa dalam hidup ini tidak hanya orang yang mampu nata yang dibutuhkan, tapi juga butuh orang yang mampu ditata. Dunia ini kacau sebagian besar karena banyak orang tidak bisa diatur. Sebagus apapun pemerintah, kalau rakyatnya tidak bisa diatur, wassalam. Sealim apapun Anies Sandi besok mimpin Jakarta, kalau rakyatnya banggang terus tidak bisa diatur, sama. Sebagus apapun pemimpin, kalau tidak ada wanitonya, kalau nggak ada yang wani ditoto, itu ya selesai, tidak akan beres. Maka atribut wanita itu tidak harus terlalu disesali, itu mungkin semacam penghormatan. Tirulah karakter feminin perempuan yang dia wanito, wani ditoto. Kalau orang disuruh ngatur itu lebih gampang daripada orang siap diatur. Kesiapan mentalnya bisa double. Kalau ngatur itu kan bisa sakarepmu dhewe, tapi diatur itu menyesuaikan dengan maunya yang ngatur, dan itu tidak sederhana. Makanya dibalik laki-laki sukses
pasti ada perempuan yang tangguh. Karena ya pendukung ini penting. Itu antara lain kenapa Jawa pakai wanita. Tapi pakai perempuan juga tidak masalah. Perempuan kan dari kata dasar empu. Empu itu kan orang mulia zaman dulu. Empu itu kalau hari ini mungkin ulama, cendekiawan. Empu ya, bukan empuk loh. Kalau empuk beda lagi. Terus, jadi pendidikan perempuan. Kalau perempuan dididik, maka separuh peradaban akan maju. Karena dunia kan isinya dua, laki-laki dan perempuan. Kalau hanya laki-laki yang boleh maju, maka peradaban hanya maju setengahnya. Dua-duanya harus maju, biar peradaban maju seutuhnya. Yo, minggu lalu dari Fatimah Mernissi kan, bahkan agama pun sebenarnya sangat tidak diskriminatif. Laki-laki dan perempuan setara, sama, dihargai dan dinilai sama. Oke. Apalagi ibu. Katanya Kartini, bukan tanpa alasan orang mengatakan kebaikan dan kejahatan dimulai anak bersama air susu ibu. Alam sendirilah yang menuntun dia untuk melakukan kewajiban itu. Sebagai ibu, dialah pendidik pertama anaknya. Di pangkuannya, anak pertama belajar merasa, berpikir, berbicara. Dan dalam kebanyakan hal, pendidikan pertama-tama bukan tanpa arti untuk seluruh hidupnya. Tangan ibulah yang meletakkan benih kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia yang tidak jarang dibawa sepanjang hidupnya. Dan bagaimana sekarang ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak terdidik? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan maju dengan pesatnya kalau perempuan dalam hal itu terbelakang. Jadi apalagi ibu. Manusia itu yang membentuk dirinya pertama kali itu ibu. Boleh dilihat lagi yang filosofis atau yang agama. Yang filosofis misalnya kemarin ketika kita ngomong Lekong atau Freud, atau nanti sebenarnya ada yang psikologinya Erich Fromm, itu bagaimana peran ibu membentuk manusia. Kalian ini 90% sebenarnya yang menanam bibit watakmu, karaktermu, semangatmu itu ibu. Kalau nggak percaya silahkan diteliti sendiri. Jadi kalau ibunya tidak berkualitas, bagaimana manusianya bisa berkualitas? Wong ibu itu guru yang pertama. Jadi kalau ibu dipinggirkan, ya jangan menyesal nanti kalau generasi kita selanjutnya adalah generasi yang terpinggir dan lemah. Jadi kalau perempuan kita diskriminasi, kita singkirkan, kita kalahkan sehingga mereka lemah, ya jangan sesali bahwa generasi kita yang akan datang adalah generasi yang lemah. Karena ibunya yang megang dia pertama lemah. Maka justru katanya Kartini, ibu ini harus lebih kuat dan paling kuat. Karena dialah yang membangun generasi. Jadi itu pendidikan khususnya untuk ibu. Dan ini suratnya kepada Profesor Dr. Gike Anton tahun 1902, 2 tahun sebelum meninggal. Terus, dan apa yang harus dididikkan yang paling penting katanya Kartini adalah pendidikan karakter. Pendidik ialah mendidik budi dan jiwa. Kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja. Bahwa tahu adat dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah lagi jaminan orang hidup susila dan mempunyai budi pekerti. Jadi ilmu ya penting, cerdas ya penting, tapi yang lebih penting duluan adalah budi pekertinya, moralnya. Bisa ngaji itu penting,
Tapi cinta ngaji itu harus didahulukan. Orang tidak bisa ngaji sekarang 1 jam bisa langsung instan bisa ngaji. Teknik banyak. Tapi kalau orang sudah nggak suka ngaji, meskipun dia pinter ngaji, tidak ada gunanya. Itu yang disebut budi pekerti dulu. Mentalnya dulu digarap. Itu loh. Ilmunya banyak tapi tidak cinta ilmu, mungkin ada. Ilmunya hanya dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan tidak mulia. Itu namanya orang tidak cinta sama ilmunya sendiri. Pinter tapi kepinterannya dipakai untuk minteri orang lain. Itu dia tidak menghargai ilmunya sendiri, untuk membohongi orang lain. Pinter untuk bikin hoak, akhirnya ngapusi orang lain. Itu dia orang tidak menghargai ilmunya. Maka katanya Kartini, yang pertama-tama bereskan dulu karakternya. Kalau sekedar materi, orang bisa cuma baca sendiri di kamar, tidak perlu guru, tidak perlu dosen. Tapi karakter ini kunci. Jadi pendidikan ya penting, tapi dahulukan pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan susila. Itu kuncinya. Dari situlah nanti akan terbangun generasi yang bagus secara moral dan bagus secara intelektual. Intelektual kalah, sosial politik kalah, itu tidak masalah, asal kita moral dan akhlaknya terkenal bagus. Tapi kalau moral dan akhlaknya sudah rusak, itu kita sudah kalah duluan. Itu pentingnya pendidikan karakter, katanya Ibu Kartini. Jadi ini yang menurut saya jauh melampaui zamannya. Kita kenal pendidikan karakter itu baru-baru ini aja. Di Indonesia rame ribut. Itu berarti jarang baca suratnya Ibu Kartini. Ya, bacanya baca yang lain. Oke. Terus yang pertama itu. Ciri kedua pendidikan itu yang penting apa? Yang membebaskan, bukan yang mengungkung. Coba perhatikan, itu kalimatnya agak keras. Jadi apa? Orang harus mandiri, tidak lagi taklid, tidak lagi cuma ikut-ikutan. Kenapa? Dia nanti dituntut tanggung jawab sendiri. Maka didiklah orang Jawa supaya belajar berpikir sendiri. Kalau dia sudah dewasa dalam pikirannya, silahkan milih agamanya sendiri. Andaikan dia ingin jadi Kristen karena keyakinannya, jangan dihalang-halangi, biar aja. Itu haknya dia, tanggung jawabnya dia, wong dia sudah manusia dewasa. Kalau ia menghendaki tetap berpegang pada agama nenek moyangnya, itu maksudnya agama Islam, itu pun bagus. Kuncinya bukan dia tetap jadi Islam apa terus pindah Kristen, tapi dia mandiri, berpikir sendiri, tidak hanya ikut-ikutan. Tidak hanya orang ke selatan ikut ke selatan, orang ke utara ikut ke utara, orang ke timur, ke barat, ke Jakarta ikut ke Jakarta. Itu namanya nggak mandiri. Ke Jakartanya nggak salah, cuma ketika itu bukan keputusannya sendiri, hanya ikut-ikutan. Itulah menunjukkan rendahnya level intelektual, menunjukkan kita akan susah maju. Kualitas manusianya hanya taklid. Taklid itu kalau dalam peradaban besar dia paling hanya konsumen, tidak mungkin produsen. Dia tidak mungkin trendsetter, paling hanya follower. Dia tidak akan bikin berita, paling munculnya di komentar, itu pun isinya jelek-jelek. Ya kan? Cita-citamu jangan jadi komentator, jadilah bahan berita. Kapan-kapan kamu yang jadi berita, orang lain yang komentari. Sekarang kan kamu tiap hari sibuk komentari, tidak pernah jadi berita. Nah itu yang dikritik oleh Ibu Kartini. Kita tidak mandiri sih berpikirnya. Jadi didiklah orang Jawa supaya belajar berpikir mandiri. Inilah yang hari ini disebut pendidikan yang membebaskan, bukan pendidikan yang menjerat, mengungkung, mengintimidasi. Jadi
Pendidikan yang bikin kita tidak terkungkung lagi, bikin kita berpikir sendiri. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Biar termasuk perempuan ini punya daya tawar karena dia bisa berpikir sendiri. Karena ketika dia tidak bisa berpikir sendiri, dikasih kesempatan pun jawabannya manut. Wes, ini ada yang ngelamar, kamu setuju apa enggak? Manut. Dia disuruh apa-apa ya manut. Karena dia takut. Berpikir sendiri itu lo takut. Takut salah. Kan ada yang mau bantah, janjane ya nggak setuju, tapi nanti kalau nggak setuju terus nggak ada jodohnya susah gimana? Kalau nggak setuju terus misalnya nanti jodoh yang disetujui tidak cocok terus dimarah-marahi. Coba yang dulu tak pilihkan, mungkin ya. Itu kan ketakutan milih sendiri, berpikir sendiri. Itu yang dikritik oleh Ibu Kartini. Mbok jangan begitu, berpikirlah mandiri. Keliru tidak apa-apa, ya ditanggung resikonya. Kayak tadi, kok pindah Kristen, ya tanggung sendiri resikonya. Monggo, urusanmu kok. Tetap Islam, ya alhamdulillah. Kan begitu. Jadi ya kita dulu Islamnya Islam keturunan, tapi jangan biarkan ya keturunan ya terpaksa jadi Islam, ya sudah Pak, enggak. Usahakan sekarang dasarnya bukan lagi keturunan, tapi karena kita memang benar paham Islam itu apa dan bagaimana. Itulah namanya beragama secara mandiri, tidak hanya ikut-ikutan. Oke, terus ya, ini praktisnya katanya Kartini. Sebenarnya ingin hatiku hendak beranak laki-laki dan perempuan sekaligus, yang akan kudidik, kubentuk jadi manusia yang sepadan dengan kehendak hatiku. Pertama-tama akan kubuangkan adat kebiasaan yang buruk, yang melebihkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi sudahlah, kalau perjuangan apa-apa kok susah, anakku besok tak didik. Nah, kalian juga begitu, nek repot bingung ingin memulai perjuangan dari mana, ayo bentuk anak kita masing-masing. Ya, ajari jangan diskriminatif, ajari jangan melebihkan laki-laki dan perempuan. Jangan kayak tadi, kalau nangis, cowok kok nangis, kayak cewek aja. Jangan gitu. Ya boleh ada kayaknya, tapi jangan kayak cewek lah. Itu boleh ngelarang tidak nangis, tapi ya jangan kayak cewek. Emangnya kalau cewek nangis terus dibiarin aja? Kan nggak juga, disuruh diem toh. Tapi kan nggak ada contohnya kayak cowok. Cewek kok nangis kayak cowok aja, kan nggak. Kan mesti sebaliknya. Makanya sudahlah, nggak usah pakai yang gitu-gitu. Didiklah anakmu bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, setara, haknya sama. Segala yang bau gender, yang konstruk gender itu bikinan. Boleh ya, boleh enggak, asal tidak diskriminatif, asal tidak saling menafikan, meminggirkan, ya boleh jalan. Tapi kalau menyakitkan yang lain, ya sebaiknya direview lagi. Wong itu cuma kesepakatan, itu cuma tradisi. Jadi ini semangat feminis gaya Jawa model Kartini. Kalau tidak bisa, ya anak-anak kita bentuk. Yang penting kan membangun generasi tadi. Setelah kita, itu kan bahasanya Kartini, cukup aku yang ngalami nasib kayak gini, anak-anakku jangan. Jadi nanti akan kudidik agar menghargai laki-laki dan juga menghargai perempuan, menganggap laki-laki dan perempuan sama. Kalau ada laki-laki suka warna pink, tidak masalah. Perempuan suka warna hitam, tidak masalah. Itu gender, kesepakatan aja. Katanya siapa sih laki-laki nggak boleh pink? Jangan pakai pink, kayak cewek aja. Kan itu sama aja kayak tadi, jangan nangis. Seolah-olah warna-warna tegas yang itu harusnya laki-laki, dan warna-warna pudar itu miliknya perempuan. Tidak ada teori begitu. Tentang warna, tentang pendidikan, tentang politik itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya setara. Kecuali
menyusui, melahirkan, menstruasi, dan sekitarnya. Oke, terus itu kalimat bagus dari Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Oke, itu ya. Jadi ini sebenarnya mau tak angkat kemarin sebelum pilkada, cuma karena sudah terlanjur pilkada ya sudah. Hati-hati dengan sikapmu ya. Meskipun tujuanmu menjatuhkan orang lain, tapi kalau sikap yang kamu ambil keliru, yang akan jatuh dirimu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Maka hati-hati dengan sikap kita. Tidak pernah gara-gara orang lain. Kalau kita jatuh, kalau kita terpuruk, kalau kita tersingkir, kalau kita dizolimi orang, itu sebagian besar karena sikap kita sendiri, perilaku kita sendiri. Paling tidak membiarkan diri kita dizolimi. Untuk perempuan juga begitu. Kenapa segala macam penindasan tadi jalan terus? Karena cara menyikapinya yang keliru. Kenapa perempuan jatuh? Ya karena perempuan sendiri yang tidak berdiri-berdiri. Sudah saatnya sekarang berdiri. Itu maunya Kartini. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya punya hak, punya kewajiban. Sebagai umat beragama, sebagai bangsa, dan juga sebagai individu. Minggu lalu waktu di Fatima Menisi kan sudah dijelaskan, kesetaraan itu dasarnya tauhid, dasarnya takwa, kan ada 4 itu. Jadi justru ketika orang membiarkan dirinya dizolimi, itu salah satu bukti ketauhidannya juga belum kuat. Kalau sadar dizolimi, usahakan sekuat mungkin keluar dari jaring kezoliman itu. Karena agama bahkan menganjurkan kalau bisa pakai tangan, kalau tidak bisa pakai mulut. Paling apes pakai hati, itu minimal kalau memang tidak punya daya sama sekali. Jangan biarkan dirimu dizolimi. Jangan membiasakan. Saya sering dengar ada yang ngomong misalnya, biar aja dia tiap hari menjelek-jelekkan saya. Yang penting kalau dijelek-jelekkan, pahalaku tambah banyak, dosaku pindah ke dia. Biarin aja dia ngomong gitu terus, kan selalu begitu. Loh enggak, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, ada daya untuk menghentikan kezaliman itu, ya hentikan. Mungkin diingatkan, mungkin dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok waktu ujian gak usah nyontek lagi. Itu dengan kekuasaan namanya. Kamu sudah enak-enak dibarengi masih ngomong jelek. Atau kalau kamu ngomong jelek terus, nggak usah bareng aku kuliahnya, misalnya. Itu jadi itu dengan kekuasaan atau dengan omongan, atau paling tidak dengan hati. Dia kok ngomong jelek terus tau tentang aku, sebenarnya nggak begitu sih. Nanti tak jelasin deh padanya aslinya gimana. Itu namanya sikap. Tidak boleh orang mendiamkan kezoliman. Makanya Nabi bilang, unsur ahoka zoliman au mazluman. Jadi karena kezoliman itu ciri bahwa tauhidnya sedang mendangkal. Entah yang dizolimi atau entah yang menzolimi. Maka untuk kita tidak dizolimi, kita harus kuat, kita harus tangguh, kita harus berdiri sendiri. Termasuk perempuan. Jangan saling mengandalkan, jangan saling bergantung. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah, Allahus Somad. Laki-laki dan perempuan kerjasamalah untuk bergantung pada Allah. Jangan saling menggantungkan diri. Oke, terakhir ini, semboyannya Kartini cuma satu, aku mau. Itu cuma satu kalimat tapi maknanya panjang. Cuma 2 kata, aku mau. Itu aja, bukan ku tahu yang ku mau loh ya. Itu nanti beda. Tapi aku mau. Itu menunjukkan, ya mungkin bahasa Inggrisnya I will. Aku siap tarung, aku siap berjuang,
Aku siap menanggung resiko. Aku siap bersusah payah. Aku siap seandainya harus tumbang di tengah jalan. Aku siap, pokoknya aku mau.